Perkenalkan, nama saya Sekar Tiara Nabila dari Universitas Singapura Bangsa, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai saudara. Saya Fadlazar Munawar dari kelas 9A dari SMP 1 Tirtamulya. Baik, pertanyaan pertama, menurut pendapatmu apa manfaat membaca cerpen bagi siswa? Salah satu manfaat membaca cerpen bagi siswa mungkin dapat meningkatkan literasi siswa. Terus yang kedua, apakah kamu lebih suka membaca cerpen di kelas atau di luar kelas? Kalau untuk saya pribadi mungkin di kelas, soalnya kalau di luar kan banyak orang yang lewat itu, jadi nggak bisa fokus ke satu titik. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat membuat cerpen di kelas? Tergantung kondisi kelasnya sih. Kalau sepi mungkin bakal lebih nyaman, tapi kalau rame nggak terlalu. Yang terakhir, apakah kamu lebih suka cerpen dengan alur cerita yang cepat atau lambat? Kalau saya sih lebih suka yang lambat, soalnya biar bisa lebih memahami isi cerita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ligo Kondar Gutom. Kami dari Universitas Negeri Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan mewawancarai guru bahasa Indonesia dari SMPN 1 Negeri Tirtamulya. Dengan siapa, Bu? Ibu Helni Supeni Lubis. Saya akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah ada kendala saat Ibu menerangkan atau mengajar materi cerpen ini? Sebenarnya nggak ada kendala, hanya biasanya anak itu di sini kurang membaca, kurang literasi, jadi hal-hal yang mudah pun dianggap sukar. Contohnya materi kita cerpen, jadi cerpen pun dari beberapa orang anak ada yang belum tahu. Mungkin itu kendalanya. Baik, pertanyaan yang kedua, metode atau strategi apa yang sering digunakan dalam proses pembelajaran? Metode dan strategi yang digunakan biasanya saya menggunakan yang pasti yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah tanya jawab, dan yang ketiga biasanya langsung diberikan contohnya langsung. Baik, yang ketiga, bagaimana
pembelajaran biasanya saya melibatkan siswa, terutama dalam hal contoh-contoh ataupun dalam hal materi yang disampaikan itu biasanya berupa tanya jawab, ataupun siswa boleh mengeser terlebih dahulu ya tentang apa yang dia ketahui tentang cerpen tersebut. Baik, pertanyaan yang keempat, apa strategi Anda untuk membuat siswa tertarik dan terlihat dalam pembacaan cerpen? Strategi yang digunakan biasanya memberikan pelajaran tidak monoton, tidak hanya berupa ceramah, tapi diselingi dengan adanya humor dan tanya jawab. Yang kelima, apa pentingnya pengajaran cerpen dalam kurikulum? Kurikulum yang digunakan saat ini kebetulan adalah Kurtilas atau kurikulum 13. Karena ini adalah kurikulum terakhir penggunaannya di kelas 9. Kegunaannya praktek langsung dalam pembuatan cerpen tersebut sehingga anak mudah untuk mengetahui apa itu cerpen. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengevaluasi pengalaman siswa tentang cerpen? Biasanya setelah adanya ceramah atau penjelasan, anak biasanya diberikan tugas untuk mengerjakan cerpen. Itu saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu merencanakan dan menyusun pembelajaran seputar cerpen tersebut? Disesuaikan dengan kurikulum. Jadi disesuaikan dengan kurikulum. Sebenarnya ini kan ada di semester di Kurtilas itu ada di semester 5 ya. Ada di semester 5 untuk kelas 9. Jadi menyusunnya berdasarkan kurikulum. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa teknik atau pendekatan yang Ibu gunakan untuk memfasilitasi diskusi dan analisis siswa terhadap cerpen? Teknik yang digunakan biasanya yang tadi disampaikan yaitu berupa kelompok. Nanti per kelompok itu ditugasi membuat sebuah cerpen yang sangat sederhana sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tekniknya seperti itu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran atau rekomendasi yang Ibu berikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran cerpen di sekolah? Karena ini menulis, mau tidak mau harus ada hubungannya dengan membaca. Nah, mungkin saran saya sebelum membuat cerpen itu anak harus banyak membaca, terutama yang berhubungan dengan cerpen, sehingga mengembangkan imajinasi di dalam cerita tersebut lebih mudah. Jadi harus diperbanyak literasinya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memilih cerpen-cerpen yang akan diajarkan dalam kelas? Nah, kebetulan di buku paket sudah tersedia. Apalagi zaman sekarang tuh udah canggih ya. Cerpen-cerpen udah tersedia di internet. Ya, bisa dipilih yang sesuai dengan usia anak, terutama usia-usia yang kelas 9 SMP. Kalau itu sekian wawancara kami, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.